Ini ya buat aku sendiri, kalau kita kehilangan orang yang kita sayangi dan itu disebabkan karena kita akan lebih menyesal seumur hidup kita. Jadi lebih baik kita ngerem dulu lah, nggak usah keluar-keluar dulu gitu kan, nggak usah jalan-jalan dulu gitu sampai dinyatakan kondisinya udah kondusif, barulah kita bisa bersosialisasi lagi, tapi tidak di dalam waktu dekat ini. Halo semuanya, balik lagi sama Andre Binarto. Thank you banget udah nonton channel YouTube aku. Dan juga terima kasih buat dari kemarin yang sudah mendukung. Terima kasih juga buat semua yang sudah komen, like, dan juga share. Nah, kali ini aku juga mau bahas tentang hal yang masih sama, yaitu tentang Corona. Aku pengen bahas straight to the point, kenapa kita harus self-quarantine. Karena aku juga pengen meluruskan sebenarnya konten yang aku upload sebelum konten ini tentang Corona, yang tentang self-check-up, itu aku upload juga di Instagram TV. Dan kemudian dapat komen banyak banget dari dokter-dokter seluruh Indonesia Raya yang kemudian mereka mengatakan bahwa itu tidak valid dan juga tidak medical gitu. Sebenarnya kalau mau ditelah lebih lanjut lagi dari konten yang aku buat itu, ujung-ujungnya aku bilang ketika kalian sudah mengalami semua gejala itu langsung pergi ke rumah sakit kalau ditonton sampai selesai. Tapi kalau misalkan nggak nonton sampai selesai, berarti setelah dicek gitu berarti nggak mengalami corona. Ada juga yang bilang, wah ketika dipukul-pukul gini malah sakit gitu tuh. Ya itu begonya orang aja sih gitu. Terus habis itu banyak juga yang bilang bahwa orang Indonesia itu kan sukanya malah ini parnoan, gampang terhasut gitu. Hey, stop. Bangsa kita tidak semuanya bodoh ya gitu, menurut saya ya gitu. Banyak orang yang pinter lah di Indonesia, apalagi kalau orang-orang udah pada nonton YouTube, berarti kan paling nggak sudah menonton informasi-informasi yang lain. Harusnya informasi itu dikumpulkan menjadi satu dan juga ditelaah lebih lanjut. Balik lagi tadi, kenapa harus self karantin? Berarti aku mau balik lagi bahwa untuk corona itu sendiri sebenarnya ada dua golongan besar ketika orang itu terkena corona. Yang pertama dengan simptom, yang kedua sama sekali tidak ada simptomnya. Dengan simptom berarti kan ada batuk-batuk, ada pusing, ada demam gitu segala macam. Sebab itu sama sekali tidak ada simptomnya yang kedua. Nah, dua-duanya ini bisa menularkan virus tersebut sebenarnya kepada orang yang imunnya lebih rendah gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada simptom sama sekali, ya bisa aja menularkan. Oleh karenanya dianjurkan untuk kita mengkarantina diri kita sendiri, ada di rumah. Karena kalau enggak, nanti kita keluar-keluar semakin banyak yang ketularan karena kita gitu. Terus lanjut lagi, ketika di rumah sakit sebenarnya setelah misalkan ya terkena parah banget gini nih, ataupun nggak terkena parah gitu, terus habis itu kalian mau pergi ke rumah sakit, bisa nggak sih sebenarnya cek gitu? Aku mau bilang ini, pada kenyataannya virus corona pertama kali ketika menular ke kalian itu kan ada di sini ya, terus habis itu baru turun ke bawah. Nah, makanya kalian kalau cuma cek darah aja, ketika virusnya masih di sini, kemungkinan besar itu nggak kedetek. Makanya ada cek yang kedua, yaitu cek sputum atau cek riak kalian itu. Ada haknya sendiri dikeluarin. Aku 2 kali sebenarnya ceknya, yang pertama nggak pakai sputum, yang kedua pakai sputum. Nah, terus habis itu setelah selesai cek, apakah tidak bisa tertular ketika dinyatakan negatif? Ya nggak juga, karena bukan Superman gitu. Ini juga salah satu pembahasan kemarin aku ngotot-ngototan ngomong sama seorang dokter yang sangat berasa pintar sekali, tapi sangat tidak sopan menurut saya. Ketika ngomong, nah aku juga nggak ada bilang kalau misalkan kita udah dinyatakan negatif corona berarti kita sama sekali tidak bisa tertular. Ya nggak juga gitu kan, kita juga bukan Superman gitu. Oleh karenanya kalau udah ketahuan hasilnya sekalipun ya kita tetap harus self karantin gitu. Karena bisa jadi di kemudian harinya kita ketularan, bisa aja gitu. Terus habis gitu apakah semua orang bisa dicek gitu? Jawabannya tidak gitu. Karena reagennya sendiri untuk ngeceknya itu sebenarnya sangat langka gitu. Nah, kalau kemarin mulai dari tanggal 20-an gitu dari Presiden Jokowi kan sudah ada random test gitu kan. Terus habis itu ditambah terus-terusan setiap hari. Mungkin sekarang sudah tidak selangka sebelumnya. Kalau sebelumnya itu sangat langka, kemudian makanya orang yang dengan simptom yang sangat parah sekali yang baru dicek. Ada prioritasnya sendiri lah, daripada aku ngomong lagi nanti salah ya. Udah ada prioritasnya sendiri siapa aja yang akan diperiksa gitu. Oleh karenanya sekali lagi, balik lagi, karena kita kenapa nggak bisa jadi ada simptomnya atau tidak ada simptomnya sekalipun, ketika udah dicek sekalipun kita dinyatakan negatif,
tapi kita juga bisa ketularan. Oleh karenanya itu kita wajib mengkarantina diri kita sendiri sampai nanti ada himbauan lebih lanjut dari pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Jadi aku nggak pernah bilang ya di video-video aku sebelumnya bahwa dengan ngecek begini gitu kan langsung dinyatakan sehat, tidak ada corona, habis itu bisa keluar kemana-mana gitu. Tidak sama sekali. Tapi yang aku nyatakan adalah bagaimana pengalaman aku sendiri gitu yang sebelumnya, sama ya aku tetap mendukung kegiatan dari pemerintah, yaitu harus karantina diri sendiri. Aku sebenarnya sangat respect sekali dengan keputusan itu, karena kalau misalkan ini ya buat aku sendiri, kalau kita kehilangan orang yang kita sayangi dan itu disebabkan karena kita akan lebih menyesal seumur hidup kita. Percayalah, buat kalian yang belum pernah ngerasain, jangan pernah mau merasakan hal itu. Kalian akan merasa bersalah seumur hidup kalian, kan nggak mau kan gitu. Jadi lebih baik kita ngerem dulu lah, nggak usah keluar-keluar dulu gitu kan, nggak usah jalan-jalan dulu gitu, sampai dinyatakan kondisinya udah kondusif, barulah kita bisa bersosialisasi lagi, tapi tidak di dalam waktu dekat ini. Jadi harapannya video ini juga tidak dipotong-potong dan tidak disalahgunakan. Saya percaya orang Indonesia banyak yang pintar daripada yang bodoh, sehingga ya dipahami saja bahwa karantina diri itu sangat penting. Sekian dari aku, see you on the next video.